Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Apong Van Banten. Tidak lupa saya mengajak kepada rekan-rekan untuk membantu saya dalam mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share video yang saya buat. Di video kali ini saya akan berbagi tentang program Mendeley. Di program Mendeley itu satu program yang dikembangkan oleh Elsevier, di mana di situs ini kita bisa saling berbagi mengenai hasil penelitian, sekaligus kita bisa mencari literatur berupa jurnal maupun e-book. Oke, pertama-tama kita instalkan dulu program Mendeley. Jadi kawan-kawan bisa download dulu di sini. Misalnya kita tulis di sini Mendeley. Nah, ini untuk situs Mendeley. Di sini kita bisa melakukan registrasi. Oke, saya misalnya klik yang download ini. Nah, di sini ada pilihan sign in untuk kawan-kawan yang sudah punya akun di situs Mendeley. Kemudian create account untuk kawan-kawan yang ingin registrasi di situs mendeley.com ini, atau kita langsung bisa download saja softwarenya. Nah, karena saya sudah mendownload, maka saya tidak akan melakukan itu, nanti akan langsung ke proses penginstalan saja. Ini untuk sign in di sini. Oke, karena ini saya otomatis selalu sign in, maka di sini akun saya sudah ada di sini. Oke, berikutnya kita langsung ke proses penginstalan, karena saya sudah simpan di sini. Oke, saya punya dua versi di sini, yang 1.17.12 dengan yang 1.19.4. Oke, saya instalkan yang ini. Penginstalan selesai. Berikutnya kita tinggal langsung jalankan saja program Mendeley. Kita jalankan di sini program Mendeley-nya. Oke, seperti ini tampilan Mendeley-nya. Jadi di sini apabila kita mau membuat folder baru, maka di sini create folder. Misalnya saya tulis latihan 1. Latihan 1. Berikutnya kita tinggal tambahkan file yang berisi jurnal-jurnal yang kita miliki. Oke, di sini add file. Misalnya saya sudah punya ini satu folder yang memuat jurnal-jurnal. Saya klik open, dia sudah masuk di sini. Nah, lalu bagaimana apabila rujukan itu berupa buku, yang tentu saja buku itu belum terdata di dalam sistem file kita, maka kita pilih add, kemudian add entry manual. Oke, di sini misalnya kita punya buku, judulnya misalnya Aku Tetap di Sini. Judul bukunya, autornya, pengarangnya misalnya Apong Van Banten. Oke, nah, sini apabila kita klik institution atau organization, maka di sini nama autornya, nama penulisnya, nama institusi. Jadi kita tidak klik, karena apabila kita klik institution, maka sistem indeksnya itu
akan mengindeks nama organisasi, sehingga indeks untuk nama orang tidak akan berlaku di sini. Nah, karena ini nama orang Apong Van Banten, maka kita langsung enter saja. Oke, ini sudah ada namanya, misalnya tahun terbitnya 2019. Halaman yang dikutipnya misalnya halaman 121. Oke, city itu untuk kota terbit, misalnya Bandung. Kemudian edisi kalau ada tuliskan, publisher nama penerbitnya misalnya CV Canjadi ya, CV Canjadi. Selesai, save. Maka ini di sini sekarang sudah muncul Apong Van Banten dengan sistem indeks nama belakang yang ditulis di awal. Jadi Banten, Apong Van. Oke, misalnya kita ada lagi buku, maka klik add entry manually. Sini misalnya buku, judulnya misalnya tak ada judul, nama pengarangnya misalnya Sri. Oke, ini bekas saya tuh, contoh saya Sri Vespa Hondawati Mogok aja. Oke, di sini misalnya tahun terbitnya 2018, halaman yang dikutipnya misalnya halaman 53. Kota penerbitnya misalnya Majalengka. Publishernya misalnya CV Takada. Klik save, maka dia sekarang masuk di sini dengan sistem indeks nama akhir dulu yang ditulis di awal. Jadi nama Sri Vespa Hondawati Mogok aja akan ditulis aja, Sri Vespa Hondawati Mogok. Oke, sekarang misalnya kita tulis nama buku, judulnya misalnya Panduan Penggunaan Dana POS. Autornya kita pilih nama organisasi, misalnya Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Karena ini nama organisasi, maka kita klik di sini. Oke. Nah, sehingga aturan indeks di sini tidak berlaku. Jadi penulisannya tetap seperti ini, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Misalnya tahun 2017. Halaman yang kita kutip misalnya halaman 32. Kemudian kota terbitnya misalnya Jakarta. Oke, Jakarta. Publishernya misalnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita klik save, dia muncul di sini dengan aturan indeks untuk organisasi seperti ini, berbeda dengan indeks nama orang. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita melihat untuk yang jurnal ini? Ini nama penulis dan judulnya sudah lengkap di sini. Kemudian kita bisa preview dengan cara mengklik ini. Sekarang muncul di sini, atau saya klik 2 kali di sini, muncul. Lalu data-datanya ada di sini. Ini tipe karyanya di sini, artikel jurnal. Kemudian ini untuk judulnya, kita lihat di sini judulnya sudah sesuai dengan yang tertera di jurnal ini. Kemudian ini nama pengarangnya. Oke, ini nama jurnalnya, Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi. Ini tahun penerbitan 2014 sudah sesuai. Kemudian volume 2 ini sudah sesuai. Nomor penerbitannya 2 sudah sesuai. Halaman misalnya, halaman yang kita kutip itu halaman 160 misalnya, kita tulis 160 di sini. Selesai, sudah sesuai ya. Nah, sekarang bagaimana agar si Mendeley ini
terintegrasi dengan Microsoft Word. Dengan Microsoft Word itu di menu reference. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini misalnya saya ada latihan Mendeley 1, saya buka di sini saja. Kita buka filenya. Oke, kita bisa lihat di sini di reference. Karena si Mendeley ini belum terintegrasi dengan Microsoft Word, maka dia di menu reference ini tidak muncul. Untuk mengintegrasikan, maka di Mendeley-nya kita harus integrasi dulu di sini dengan cara install MS Word plugin. Oke, ini Word-nya saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Kita masuk ke menu tools, install MS Word plugin. Di sini ada tertulis installed. Berarti ini sudah terinstall. Kita klik OK. Sekarang coba kita buka lagi file yang kita punya. Bisa kita lihat perbedaannya. Kita masuk ke menu reference. Di sini sudah ada muncul sekarang. Di sini ada logo Mendeley-nya. Oke. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Misalnya kita katakanlah ini saya acak saja. Misalnya kita memasukkan bahwa ini kutipan dari bukunya orang lain. Maka kita klik di sini, insert citation, go to Mendeley. Misalnya ini yang dirujuknya. Kemudian kita klik cite, maka dia akan muncul nama penulisnya. Oke. Sripes Pohondawati Mogok aja, di sini sudah aja nama akhirnya yang digunakan. Nah, kemudian umpamanya ini pendapat atau kutipan yang kedua, maka kita masuk lagi insert citation, go to Mendeley. Misalnya ini yang kita gunakan, klik cite. Oke. Sudah muncul. Nah, sekarang bagaimana buat ke dalam daftar pustaka? Di akhir, misalnya kita tuliskan di sini daftar pustaka. Kita tinggal klik insert bibliografi, maka akan muncul yang kita kutip. Semua yang kita kutip di karya kita akan muncul di sini. Oke, dan untuk membedakan bahwa ini tersistem atau tidak, ketika diklik dia akan muncul blok hitam di sini. Oke, kita ubah misalnya spasinya jadi 1. Klik Ctrl plus angka 1 seperti ini. Lalu untuk memberikan jarak, kita masuk ke page layout. Misalnya kita berikan after paragrafnya itu kita kasih 8 poin seperti ini. Nah, lalu bagaimana apabila ada tambahan-tambahan referensi lain? Nah, misalnya saya masukkan di sini. Masuk ke reference, insert citation, go to Mendeley. Misalnya kita klik yang Apong van Banten ini, lalu cite. Oke, maka dia akan muncul di sini otomatis ya. Akan muncul otomatis. Misalnya saya masuk di sini lagi, saya acak saja, masuk di sini. Kita klik insert citation, go to Mendeley. Kita pilih misalnya yang ini, Lukman Hakim. Klik cite, dia muncul di citasinya, kemudian di bibliografinya juga otomatis dia muncul seperti ini. Oke. Lalu kita ketikkan lagi umpamanya kutipan, di sini kita pakai lagi insert citation, go to Mendeley. Kita misalnya pilih yang ini, klik cite. Oke, di citasinya udah muncul nama penulis dan tahun terbitnya. Di sini dia sudah muncul lagi nama penulisnya dan otomatis dia akan berurut sesuai dengan alfabet. Ya, seperti ini. Nah, lalu apabila kita ingin mencari panduan di Mendeley, ini bisa dilakukan ketika kita online. Sini kita cari, misalnya kita akan mencari
rujukan tentang manajemen ya. Oke, tentang manajemen, maka di sini ada pilihan-pilihan yang sesuai dengan pilihan kita klik di situ. Di sini ada judul bukunya, kemudian nama autornya, nama penulisnya, tahun terbitnya, kemudian jenisnya dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan apabila kita online. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.